Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Nihil, Bu. Alhamdulillah, semua masuk ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum melakukan pembelajaran, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Tirukan Ibu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Sebelum masuk materi hari ini, Ibu akan mengulas materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai teks laporan hasil observasi. Ada yang mau ditanyakan terkait materi teks laporan hasil observasi? Kalau tidak, sekarang kita akan masuk ke materi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai teks cerpen atau cerita pendek. Ada yang udah tahu belum teks cerpen itu apa? Belum. Kalau belum tahu, Ibu jelaskan. Cerpen merupakan suatu karya sastra yang di dalamnya itu terdapat tulisan yang mengisahkan mengenai cerita fiksi yang dikemas secara pendek, jelas dan juga ringkas seperti itu. Dalam teks cerpen ini, nanti kita akan mempelajari mengenai definisi dan juga ciri-ciri teks cerpen. Terus ada struktur dari teks cerpen. Yang ketiga itu ada unsur dari teks cerpen, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Dan yang selanjutnya ada contoh dari teks cerpen. Ciri-ciri teks cerpen. Yang pertama, ceritanya singkat, karena novel tidak lebih dari 10.000 kata dan biasanya terdapat 10-15 halaman. Yang kedua, cerpen itu mengisahkan mengenai cerita kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Yang ketiga, pemilihan kata yang sederhana. Dalam cerpen itu menggunakan pemilihan kata yang sederhana. Kenapa? Karena agar lebih mudah dipahami oleh para pembacanya. Yang keempat, ada menggunakan alur tunggal. Cerpen menggunakan alur tunggal saja. Misal alur maju, ya alur maju saja. Alur mundur, ya alur mundur saja. Seperti itu. Nah, yang kelima ada satu kali duduk. Kenapa dibilang satu kali duduk? Maksud dari satu kali duduk ini adalah bahwa ketika seseorang membaca cerpen itu membutuhkan waktu yang singkat atau bisa dibilang satu kali duduk. Dan yang terakhir, pesan moral. Nah, dalam sebuah cerpen haruslah ada pesan moral atau nilai-nilai yang dapat kita ambil, entah itu nilai agama, nilai budaya, nilai sosial ataupun nilai moral. Yang selanjutnya ada struktur teks cerpen. Yang pertama ada abstrak, yaitu gambaran awal cerita. Gambaran awal cerpen tersebut itu seperti apa begitu. Yang kedua ada orientasi. Orientasi itu menceritakan mengenai latar, waktu dan juga suasana pada cerpen tersebut. Nah, yang ketiga itu ada komplikasi. Komplikasi sendiri adalah awal munculnya konflik. Nah, setelah munculnya konflik terus ada evaluasi atau konflik itu menuju ke klimaksnya atau masalahnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada resolusi atau bagian solusi dari permasalahan dalam cerpen tersebut. Nah, yang terakhir ada koda atau bisa kalian sebut pesan moral atau pesan-pesan apa yang bisa kita ambil dari sebuah cerpen tersebut. Selanjutnya ada unsur cerpen, yaitu ada dua, unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur pembangun karya sastra dari dalam sebuah karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra namun dari luar seperti itu. Nah, unsur intrinsik ini sendiri pada sebuah cerpen itu ada 8. Yang pertama ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa dan juga amanat. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide dari cerita tersebut. Misalkan cerita cerpen tersebut menceritakan mengenai persahabatan, terus ada
Misal apalagi ekonomi, terus ada apalah gitu. Terus yang kedua ada tokoh. Nah, tokoh di sini adalah si pelaku dalam sebuah cerpen tersebut. Tokoh ini biasanya ada 4. Yang pertama ada tokoh protagonis atau tokoh yang sesuai dengan alur cerita. Yang kedua ada tokoh antagonis atau yang bertolak belakang dengan alur cerita tersebut. Yang ketiga ada tokoh tirtagonis atau tokoh penengah dalam sebuah cerita tersebut. Nah, yang terakhir ada tokoh figuran atau tokoh yang membantu mengisi atau mewarnai cerita dalam sebuah cerpen tersebut. Nah, yang ketiga ada penokohan. Apa sih bedanya tokoh dan juga penokohan? Tokoh itu adalah si pelaku ceritanya, sedangkan penokohan itu adalah tokoh tersebut itu seperti apa. Misal tokoh ibu. Tokoh ibu adalah tokoh yang baik, terus dia suka memberi nasihat dan lain-lain. Nah, alur itu ada alur maju dan juga alur mundur dan juga alur campuran. Tetapi karena tadi di ciri-ciri cerpen sudah dijelaskan bahwa cerpen itu menggunakan satu alur saja. Jadi pada cerpen hanya menggunakan alur maju atau tidak alur mundur, tidak boleh menggunakan alur campuran. Yang selanjutnya ada latar atau setting. Ada latar waktu, tempat, dan juga suasana. Nah, yang selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini ada 2, sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga. Nah, yang selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam menulis cerpen tersebut biasanya ada kiasan-kiasan atau apa seperti itu anak-anak. Nah, yang terakhir itu ada amanat atau pesan yang bisa kita ambil dari sebuah cerpen tersebut. Karena tadi pada ciri-ciri cerpen itu mengharuskan ada pesan moral atau bisa disebut juga amanat yang bisa kita ambil dari sebuah cerita pendek atau cerpen tersebut. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Nah, di dalam unsur ekstrinsik ini terdapat latar belakang masyarakat, yaitu yang mempengaruhi penulis saat menulis cerpen tersebut, namun dari masyarakat. Yang kedua ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis biasanya disebabkan karena psikologi penulis seperti itu, keadaan psikologi penulisnya seperti apa, terusan ada kehidupan penulisnya itu seperti apa, seperti itu. Dan yang ketiga ada nilai atau pesan moral, yaitu yang pertama ada nilai agama, yaitu nilai yang bisa kita ambil, nilai agama apa yang bisa kita ambil dari sebuah cerpen. Yang kedua ada nilai sosial atau nilai-nilai dalam masyarakat apa yang bisa kita ambil dalam sebuah cerpen tersebut, seperti itu anak-anak. Dan yang ketiga ada nilai moral atau nilai yang bisa kita ambil dari interaksi-interaksi atau nilai-nilai moral antara tokoh dengan tokoh di dalam sebuah cerpen, seperti itu. Dan yang terakhir ada nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya yang bisa kita ambil dari sebuah cerpen. Benar sekali. Nah, kan kemarin sebelum kita mengakhiri pembelajaran teks LHO, Ibu sudah memberikan kalian satu cerita, yaitu yang berjudul Baik Luar Dalam. Nah, itu adalah contoh cerita pendek. Nah, pada cerita tersebut bisa kalian baca. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca lagi ya. Nah, sudah kalian bacakan? Nah, di dalamnya itu terdapat unsur intrinsik. Temanya apa, ayo? Nah, benar banget, temanya pada cerita pendek Baik Luar Dalam itu mengenai persahabatan. Terus alurnya alur apa? Nah, benar, alurnya alur maju dan menggunakan setting latar tempatnya di mana? Di rumah Tata, ya benar sekali, di rumah Tata. Terus waktunya Minggu pagi, ya benar sekali. Tokohnya di dalamnya siapa saja? Benar, Tata, Zahra, dan juga Caca. Sudut pandangnya kira-kira apa? Sudut pandang orang pertama. Nah, benar sekali. Apakah ada yang ditanyakan terkait materi hari ini? Alhamdulillah kalau tidak. Nah, sekarang ada link quiz, yaitu link quizzes untuk kalian kerjakan. Ini untuk tugas individu.
Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silahkan. Ini dibagi Mbak, tolong. Ya, terima kasih. Nah, itu nanti kalian kerjakan kelompok, nanti kalian cari unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsiknya. Kita bahas minggu depan, dan minggu depan kalian presentasikan per kelompok seperti itu. Nah, hari ini kita mempelajari mengenai pengertian cerpen, terus ada unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, terus ada strukturnya. Seperti itu, ada contohnya juga. Nah, jadi udah paham kan kalau cerpen adalah suatu karya sastra yang di dalamnya itu terdapat tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi yang dikemas secara ringkas dan juga jelas. Dan biasanya tidak lebih dari tadi berapa? 10.000 kata atau biasanya 10 sampai 15 halaman. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita nyanyi dulu, ayo berdiri. Kita nyanyi sayonara. Ada yang belum tahu sayonara? Udah semua kan? Nah, kalau udah, ayo kita nyanyi sayonara bareng-bareng. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Nah, ada quotes untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini. Sedikit kemajuan setiap hari dalam dirimu menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Jadi, saran dari ibu, kalian harus belajar apapun itu yang baru untuk menambah ilmu kalian setiap harinya. Karena itu akan bermanfaat bagi kalian semua anak-anak. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.